Sejalan dengan proses demokratisasi dewasa ini, pemerintah Indonesia berhasil mengembangkan alat ukur untuk menilai kemajuan demokrasi yang disebut Indeks Demokrasi Indonesia atau bisa disingkat IDI. IDI dikembangkan menurut konteks Indonesia dan bukan menggunakan instrumen yang dikembangkan di luar negeri. IDI adalah angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan aspek tertentu dari demokrasi. Sebagai alat ukur, IDI menyediakan data yang penting bagi pemerintah dan stakeholder pembangunan mengenai tingkat demokrasi masing-masing provinsi di Indonesia. IDI disusun oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bappenas bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik BPS, dan atas dukungan United Nations Development Program atau UNDP Indonesia. Dalam prosesnya, penyusunan IDI juga melibatkan pemerintah provinsi, DPRD, LSM, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, akademisi, dan pekerja media di masing-masing provinsi. Aspek penting demokrasi yang dijadikan alat ukur dalam IDI adalah kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga masyarakat Indonesia dalam meningkatkan kondisi demokrasi di wilayah masing-masing melalui program-program bersama pemerintah dan masyarakat yang lebih baik. Provinsi DKI Jakarta sendiri menempati urutan tertinggi angka Indeks Demokrasi Indonesia lingkup nasional di tahun 2011, yakni sebesar 77,81. Secara umum, tren IDI DKI sejalan IDI nasional, kecuali di kelembagaan demokrasi. Di DKI tinggi tapi di nasional sedang. Tingginya angka IDI DKI 2011 tak lepas dari kontribusi aspek kebebasan sipil yang cukup bergairah, yakni dengan perolehan angka sebesar 89,94. Selain itu, geliat lembaga demokrasi di DKI juga menuju ke arah yang positif. Ia memperoleh angka sebesar 93,5. Tentunya ini sumbangan yang berarti untuk mengukur Indeks Demokrasi Indonesia di DKI Jakarta. Tren IDI nasional juga di DKI tampak mengkonfirmasi temuan survei mengenai persepsi masyarakat tentang demokrasi. Misalnya sebuah survei yang berusaha menilai cocok atau tidaknya demokrasi yang ada sekarang diterapkan di negara Indonesia. Hasilnya sebanyak 69,3% masyarakat setuju bahwa demokrasi cocok diterapkan di Indonesia. Keinginan masyarakat agar Indonesia menjadi demokratis pun cukup tinggi. Sebanyak 75,9% sampel masyarakat ingin Indonesia terus menjunjung demokrasi. Angka-angka survei tadi hanya sebuah pemastian atau lebih tepatnya konformasi bahwa pengukuran angka indeks demokrasi memang tepat arahnya dengan tujuan utama membuat keadaan demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Apa yang akan Anda lakukan untuk memberantas korupsi jika Anda terpilih menjadi presiden? Kalau saya tidak menang, berarti Indonesia sudah kalah. Anda selalu bicara tentang rakyat, kepentingan rakyat. Suara Anak Negeri, kerjasama Alif TV dan Jak TV. Kok dia denger ya, halusinasi auditorik itu kan penting banget tuh ya kalau kita ngomongin schizophrenia. Orang mau selingkuh, mau berhubungan, kadang-kadang mau bobo-bobo siang, kayak mau malam nggak ada tuh jam tubuhnya gimana kira-kira? Tapi kalau untuk seks sirkulasi kita akan menghubungkan semua kesehatan berhubungan dengan kesehatan jiwa. Tadi nggak muncul lagu yang itu. Oh iya. Itu nggak ada hubungannya sama. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Baru kali ini
itu lihat Patra kebetulan cah. Ganas Koste. Karena di sini nih tempat ngumpulnya para pecinta dunia otomotif ya di Automax, sebelah magazine Blue Asia. Beli awalnya emang kosong karena gue tahu gue bakal modif habis-habisan di mobil. Ragam informasi kayak gini nih yang pastinya cuma Automax yang punya. Let's check it out. Doing wrong. Maybe I've been here too long. The songs on the radio sound the same. Everybody just looks the same. But then last night was so much fun. And now your sheets are dirty, the streets are dirty too. But you never look back over what you've done. Remember when you were young, you'd lose yourself. Jakarta bersepeda bisa. You know we won't remember a thing. Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa dalam Ada Apa Berita. Seperti dalam tayangan yang tadi Anda saksikan, sejauh mana proses demokrasi di Indonesia. Sudah ada alat ukurnya, ada dalam Indeks Demokrasi Indonesia. Kalau berdasarkan angka-angka Indeks Demokrasi Indonesia tersebut, Provinsi DKI Jakarta menempati urutan tertinggi ya, indeks demokrasinya. Namun sejauh mana ini makna angka-angka tersebut sudah sesuaikan dengan kenyataan dalam masyarakat. Dan untuk membahas hal tersebut saat ini di studio sudah hadir narasumber. Yang pertama ada Bapak Profesor Dr. Maswadi Rauf ya, Dewan Ahli Indeks Demokrasi Indonesia, Guru Besar FISIP UI. Selamat malam. Selamat malam, Rama. Iya. Dan kemudian Ibu Dr. Raden Siliwanti ya, Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas dan Direktur Nasional Indeks Demokrasi Indonesia. Selamat malam, Bu. Ya, dan Pak Jayadi Hanan PhD, pengamat politik dan juga pengajar Universitas Paramadina Jakarta. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Iya, mungkin ini kita tahu bahwa yang menyelenggarakan survei ya, Indeks Demokrasi Indonesia ini semacam survei ya, adalah Bappenas ini ya, Bu Siliwanti. Tapi sebenarnya seperti apa sih ini survei yang dilakukan? Ya, mungkin saya kembali sedikit saja ya. Inisiasi ini tahun 2006-2007 kita memulai ingin memiliki Indeks Demokrasi Indonesia untuk mengukur sebetulnya perkembangan demokrasi di Indonesia, karena memang kita tidak punya alat ukur yang tersedia secara rutin untuk bisa mengukur, apalagi ini sekarang provinsi, masing-masing provinsi, 33 provinsi itu diukur semua, sehingga nanti setiap tahun kita akan memiliki informasi mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia. Ada 4 metode sebetulnya kita mengumpulkan data sehingga menghasilkan suatu indeks. Yang pertama adalah kita melakukan survei atau kita melakukan mencari informasi dari koran, media massa itu di masing-masing provinsi. Jadi mulai Januari sampai Desember itu kita lihat satu-satu dan kita coding. Kedua adalah melalui FGD, Forum Group of Discussion. Itu juga bersama-sama dengan stakeholder terkait yang memang kita seleksi. Itulah yang akan ikut di dalam FGD untuk bisa menentukan atau memberikan informasi bagaimana perkembangan demokrasi di masing-masing provinsi. Kemudian yang ketiga adalah kita melakukan in-depth interview. In-depth interview artinya orang-orang yang kita sudah seleksi juga kompeten untuk bisa memberikan informasi mengenai bagaimana perkembangan atau kondisi demokrasi di Indonesia. Kemudian yang keempat tuh dokumen review. Jadi kita harus tahu juga, harus kita peroleh juga dokumen-dokumen yang ada, dokumen-dokumen resmi terutama yang kita anggap tepat untuk bisa memberikan informasi. Jadi ada 4 metode yang kita gunakan untuk itu sehingga menghasilkan suatu indeks. Tapi ini menarik ini ya Pak Maswadi, bisakah demokrasi diukur begitu ya? Kadang-kadang kan ya tadi itu apakah ini cukup objektif gitu sesuai dengan kenyataannya? Iya. Ya ini memang waktu saya diundang pertama kali oleh Ibu Sili, Februari tahun 2007 itu Bu. 2007 ya Pak. Itu Ibu Sili yang menyampaikan itu ke dalam pertemuan itu. Apakah bisa demokrasi itu diukur secara kuantitatif gitu.
saya sebagai ilmuwan sosial itu langsung tertarik itu. Sebab ini sebuah tantangan ini. Jarang sekali itu ya, fenomena sosial itu mau diukur dengan angka-angka gitu. Di luar negeri tidak ada yang hal semacam ini. Ada di Indonesia. Ini sebuah hal pertama kali ya. Hal yang baru ya? Jadi saya langsung tertarik ini. Sebab ini tantangan bagi saya dan para ilmuwan sosial lainnya untuk menentukan fenomena-fenomena sosial apa yang terkait dengan demokrasi yang bisa diukur. Dan saya memperkirakan ini pasti tidak akan mudah ini ya. Dan memang tidak itu. Coba Anda bayangkan ya, kita melakukan rapat itu secara intensif selama 2 tahun. Untuk menentukan indeks ini. 2008 gitu ya. Untuk menghasilkan indeks. Indeks itu sebenarnya kan indikator-indikator tertentu yang bisa menunjukkan demokrasi itu. Seperti apa nih contohnya tadi? Itu dia. Jadi karena itu tadi Ibu Sili sudah menyampaikan sedikit, itu kita mencari indikator. Indikator itu adalah fenomena sosial nyata, kejadian nyata di dalam masyarakat yang terkait dengan yang mencerminkan perkembangan demokrasi begitu ya. Oleh karena itu kita mulai dengan aspek itu konsep di dalam demokrasi. Tadi Bu Sri mengatakan kebebasan sipil, hak politik dan lembaga demokrasi. Ini tema 3 besar itu aspek, kita sebut aspek. Nah lalu di dalam setiap aspek itu terdapat